Kenyataan pahit yang jarang diakui, banyak orang miskin bahagia, dan banyak orang kaya menderita. Paradoks ini memicu pertanyaan mendasar tentang makna kebahagiaan itu sendiri. Apakah benar kekayaan menjadi prasyarat untuk menikmati hidup, atau justru obsesi terhadapnya yang membuat hidup terasa sempit? Sebuah studi dari Princeton University menemukan bahwa setelah seseorang mencapai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan tidak lagi menambah kebahagiaan secara signifikan. Artinya, rasa puas tidak datang dari banyaknya uang, melainkan dari cara kita memaknai hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat orang sederhana yang bisa tertawa di warung kopi, sementara yang berlimpah harta justru gelisah mengejar angka. Ada yang bisa menikmati senja dari teras rumahnya, sementara yang lain terjebak di ruangan ber-AC dengan kepala penuh target. Hidup tidak sedang menunggu kita kaya untuk bisa dinikmati, ia menunggu kita sadar bahwa cukup itu sudah luar biasa. Berikut 7 cara kritis untuk menikmati hidup tanpa harus kaya raya. 1. Definisikan ulang arti cukup. Masalahnya bukan kita tidak punya cukup, tapi kita terus menaikkan standar cukup itu sendiri. Semakin kita terjebak dalam logika perbandingan sosial, semakin sulit merasa puas. Psikologi modern menyebut fenomena ini sebagai hedonic treadmill, di mana setiap pencapaian baru cepat kehilangan makna karena kita terbiasa ingin lebih. Orang yang baru bisa beli motor merasa bahagia sesaat, tapi beberapa bulan kemudian menginginkan mobil. Ketenangan dimulai saat kamu berani mendefinisikan sendiri batas kecukupanmu. Jika makan sederhana, tempat tinggal nyaman, dan waktu bersama orang tersayang sudah terpenuhi, itu bisa jadi bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Di tengah dunia yang selalu mendorong lebih konten eksklusif, di logika filsuf sering membedah bagaimana kebijaksanaan klasik mengajarkan konsep cukup sebagai bentuk pembebasan, bukan kekurangan. 2. Fokus pada pengalaman, bukan kepemilikan. Banyak orang bekerja keras membeli sesuatu yang hanya membuatnya bahagia sebentar. Tapi pengalaman, seperti perjalanan singkat, percakapan mendalam, atau waktu berkualitas, memberi efek psikologis yang lebih panjang. Penelitian dari Cornell University menunjukkan bahwa pengalaman lebih meningkatkan kebahagiaan dibanding barang karena menciptakan kenangan dan identitas diri yang lebih bermakna. Contohnya sederhana, makan malam dengan teman lama sering meninggalkan rasa hangat yang bertahan lama, berbeda dengan sensasi memegang gadget baru yang cepat pudar. Saat kita belajar menikmati proses, bukan hasil, hidup terasa lebih luas. Orang yang menghargai pengalaman memahami bahwa rasa hidup bukan dibeli, tapi dialami. 3. Rawat kesederhanaan sebagai gaya hidup, bukan keterpaksaan. Kesederhanaan bukan tanda kekurangan, melainkan pilihan sadar untuk tidak dikuasai keinginan. Banyak yang takut hidup sederhana karena khawatir terlihat gagal. Padahal, dalam psikologi eksistensial, orang yang bisa menikmati hidup sederhana cenderung lebih autentik dan stabil secara emosional. Mereka tidak hidup untuk pamer, melainkan untuk merasa cukup dalam diam. Contoh nyata terlihat pada mereka yang memilih hidup minimalis. Dengan mengurangi barang, mereka justru menambah ruang berpikir dan waktu. Mereka tidak menghindari kemewahan, tapi tidak menjadikannya pusat hidup. Kesederhanaan memberi ruang bagi kedalaman, sesuatu yang sulit dimiliki mereka yang hidup dalam kejaran status sosial. 4. Gunakan waktu sebagai mata uang utama. Kekayaan terbesar bukan saldo rekening, tapi kendali atas waktu. Banyak orang menukar separuh hidupnya untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak mereka nikmati. Ironisnya, setelah punya segalanya, mereka kehilangan hal paling berharga, kebebasan. Sebuah studi dari Harvard Business School menyebutkan bahwa orang yang memprioritaskan waktu daripada uang memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Coba perhatikan, orang yang tenang bukan selalu yang paling kaya, tapi yang tahu kapan berhenti. Ia memilih menolak lembur agar bisa makan malam bersama keluarga. Ia tahu nilai 1 jam dalam diam jauh lebih mahal dari ratusan ribu yang ia dapat dengan stres. Di titik itu, kamu tidak lagi bekerja untuk hidup, tapi bekerja karena hidupmu bermakna. 5. Bangun hubungan yang menenangkan, bukan menguntungkan. Kehidupan sosial modern sering membuat kita menghitung manfaat dari setiap relasi. Akibatnya, hubungan kehilangan kehangatan, menjadi transaksional. Padahal, dalam riset Harvard Study of Adult Development, penelitian kebahagiaan terpanjang di dunia, ditemukan bahwa hubungan yang sehat, bukan kekayaan, adalah faktor utama yang membuat orang hidup lebih lama dan bahagia.
Coba lihat di sekitar, seseorang yang dikelilingi teman yang tulus sering tampak lebih damai daripada mereka yang hidup di lingkaran penuh kompetisi. Hubungan yang sehat tidak butuh pembuktian, hanya butuh kehadiran. Itulah kekayaan emosional yang tak bisa dibeli, tapi bisa ditumbuhkan lewat kejujuran dan empati. 6. Hargai rutinitas kecil sebagai sumber kebahagiaan. Kita terlalu sering menunggu momen besar untuk merasa bahagia. Padahal, rasa nikmat hidup sering tersembunyi dalam hal-hal remeh, aroma kopi pagi, percakapan singkat dengan tetangga, atau suara hujan di sore hari. Ilmu psikologi menyebutnya savoring, yaitu kemampuan menikmati momen kecil secara penuh kesadaran. Ketika kamu melatih diri untuk menghargai rutinitas, hidupmu menjadi lebih ringan. Orang yang terbiasa bersyukur pada hal kecil akan punya daya tahan emosional lebih tinggi terhadap stres. Tidak semua kebahagiaan butuh liburan mahal atau pencapaian besar. Kadang, kebahagiaan adalah kemampuan untuk menyadari bahwa hidup hari ini sudah cukup baik. 7. Hidup dengan tujuan, bukan sekadar target. Tujuan memberi arah, sementara target hanya memberi angka. Banyak orang kaya kehilangan makna karena mereka lupa mengapa bekerja begitu keras. Tanpa tujuan, kekayaan terasa hampa. Viktor Frank menulis bahwa makna hidup adalah kekuatan yang membuat manusia mampu bertahan bahkan dalam penderitaan. Orang yang punya tujuan hidup tidak butuh pengakuan, karena kepuasan datang dari dalam. Misalnya, seseorang yang mengajar anak-anak di desa terpencil mungkin tidak berpenghasilan besar, tapi ia merasakan kehidupan yang penuh makna setiap hari. Ia punya alasan untuk bangun pagi, sesuatu yang lebih berharga daripada saldo bank. Saat kamu tahu untuk apa kamu hidup, dunia luar kehilangan kuasanya untuk mendikte nilaimu. Menikmati hidup tanpa harus kaya raya bukan tentang menyerah pada keadaan, melainkan tentang menyadari bahwa kekayaan sejati tidak selalu tampak di permukaan. Dunia modern akan terus menggoda dengan kilau kepemilikan, tapi kamu bisa memilih kedalaman makna. Jika kamu setuju bahwa bahagia tidak butuh angka 0 di rekening, bagikan tulisan ini dan tulis di kolom komentar, apa arti "cukup" versi kamu.